warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhratul Jupa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan tentang penerapan pembelajaran bahasa Arab di tingkat Madrasah Ibtidaiyah kelas 4. Dalam menerapkan pembelajaran, entah itu mata pelajaran bahasa Arab atau Indonesia, Inggris, dan lain-lain, perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik bahwa kita memerlukan strategi, metode, serta penyampaian yang mudah dan menyenangkan untuk peserta didik. Untuk itu, dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri ada berbagai metode yang dapat dilakukan untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun metode yang saya akan sampaikan itu ada 5. Yang pertama itu ada metode komunikatif. Yang kedua ada metode interaktif. Yang ketiga ada metode multimedia. Yang keempat ada metode kerja kelompok. Dan yang kelima ada metode pengulangan. Adapun untuk metode komunikatif, itu adalah metode yang dimana peserta didik serta pendidik atau siswa dengan guru itu harus saling berkomunikasi atau berinteraksi agar peserta didik lebih nyaman dalam pembelajaran itu sendiri, atau peserta didik dapat lebih memahami ketika kita saling berinteraksi, kita mengetahui sampai mana pemahaman si peserta didik itu terhadap apa yang kita sampaikan materinya. Ada pula metode komunikatif ini bisa digunakan ketika kita dalam materi percakapan atau materi muhadasah atau al-hiwar, di mana di sana peserta didik harus membaca percakapan itu dengan lawan mainnya. Jadi di situ peserta didik pasti akan berinteraksi menggunakan bahasa Arab. Itu bisa digunakan di percakapan. Yang kedua itu ada metode interaktif, di mana sang guru harus lebih kreatif, imajinatif untuk menyampaikan materi kepada si peserta didik sesuai materi yang akan disampaikan. Misalkan materi yang akan disampaikan itu mufrodat, tentunya bisa sang pendidik itu atau sang guru itu membuat sebuah games yang berhubungan sama mufrodat itu sendiri, atau bisa membuat teka-teki atau pertanyaan tebak-tebakan. Itu bisa aja untuk metode interaktif. Kemudian yang ketiga itu ada metode multimedia, yang dimana karena target kita adalah kelas 4, yaitu anak-anak yang masih umurnya sekitar 9 tahun atau 10 tahun, ya masih masa anak-anak, kita bisa
manfaatkan teknologi yang sudah canggih di zaman ini untuk membuat anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran itu sendiri. Bisa menggunakan media menonton atau media menyanyi atau menggambar. Yang keempat, kemudian ada metode yang keempat itu adalah kerja kelompok. Untuk kerja kelompok sendiri, metode ini bisa digunakan ketika kita bermain games, atau bisa juga kita buat sebuah penampilan atau hafalan mufrodat dengan teman sekelompoknya, di mana si antar murid itu bisa saling menguntungkan, yang belum bisa dengan yang sudah bisa. Kemudian ada juga teknik pengulangan. Kalau untuk teknik pengulangan ini, metode pengulangan ini, sang guru atau sang pendidik itu harus mengulang apa materi yang telah disampaikan sebelumnya, agar murid itu lebih dapat mengingat atau lebih dapat memahami untuk ke tahap materi selanjutnya. Jadi sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, kita perlu mengulang kembali apa yang telah disampaikan, materi yang telah disampaikan. Atau misalkan boleh juga mufrodat, kita kata-kata mufrodat itu, kosakata yang ada di mufrodat itu bisa kita ulang terus-menerus agar si murid itu hafal. Itu bisa menggunakan metode pengulangan. Mungkin metode penerapan yang saya sampaikan itu hanya beberapa. Ada metode-metode yang masih banyak di luar sana yang dapat direalisasikan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.